Pada hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengumpulkan lagi kami Tuhan, melalui media online Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun sebatas online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menuntun kami, mengajarkan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Hamba serahkan setiap yang mendengarkan, kiranya kuasa Roh Kudus menjamah hati mereka, hidup mereka, agar kami mendapatkan suatu pembaharuan daripada-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, pada hari ini saya akan membawakan renungan yang dengan judul Karakter Anak Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 1. Mari kita membaca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di sini ditekankan sekali lagi saudara-saudara, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, seringkali keseharian kita, aktivitas kita, kerja kita, kerap kali justru memacu atau memaksa kita untuk mempercepat gerak hidup kita, agar kita lebih produktif dan efisien. Kita justru memadatkan agenda, segala rencana, dan seringkali banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan normal, tapi kita justru percepat. Kita mengemudi dengan mengebut dengan tiada sabarnya. Kita melakukan banyak hal yang harus cepat selesai. Apakah hal ini salah? Tidak, saudara. Kita memiliki hak, kita memiliki kebebasan untuk menentukan sikap harian hidup kita. Tetapi yang mau saya tekankan di sini, di manakah posisi Tuhan dalam keseharian kita? Apakah Tuhan hanya sebagai tameng? Tuhan hanya sebagai status? Atau Tuhan memiliki fungsi di dalam keseharian kita? Dalam Mazmur 1 dikatakan di ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mungkin kita sudah melakukan hal tersebut. Tetapi di ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mengapa hal ini menjadi bagian dari karakter anak Tuhan? Saudara, dengan Anda berhenti sejenak untuk merenungkan firman Tuhan, sejenak untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, sejenak untuk mencari hadirat Tuhan di tahtanya Maha Kudus, maka tanpa Anda sadari, Anda sudah memperlambat hari itu dan memberikan diri Anda untuk dipulihkan, direcovery oleh kuasa Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dengan bercakap-cakap dengan Tuhan, kita menempatkan Tuhan di posisi terdepan dalam kehidupan kita. Bukan kita yang mengemudikan laju kehidupan kita, tetapi Tuhan yang akan memegang kemudi. Sehingga rencananya yang penuh damai sejahtera dapat tergenapi. Banyak sekali anak-anak Tuhan lupakan hal ini. Menempatkan target yang tinggi, mencapai target yang tinggi, tetapi melupakan posisi Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga seringkali banyak terjadi kehancuran, kekacauan, saat orang tersebut menerima berkat, tetapi tidak memiliki karakter sebagai anak Tuhan. Iblis masuk, berusaha untuk merusaknya.
Harus kita akui, saudara-saudara, banyak anak-anak Tuhan hidup berdampingan dengan mereka yang hidup secara duniawi. Mereka juga kaya, mereka juga sukses. Tetapi mereka tidak memiliki satu kegemaran yang sama dengan kita. Yaitu apa? Merenungkan Taurat firman Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan mereka. Bukan berarti kita membenci mereka. Tetapi itulah tugas kita. Dengan kita menjadi anak Tuhan, dengan karakter anak Tuhan, kita akan memperjuangkan mereka yang masih hidup secara duniawi semata untuk masuk sebagai anak-anak Tuhan dan hidup juga seperti kita yang menyukai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita akan terpancar kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang sekitar kita boleh dimenangkan. Dalam ayat 4 dikatakan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jika kita memiliki teman, sahabat, saudara, keluarga yang masih belum hidup di dalam firman Tuhan, mari kita perkuat dulu karakter kita sebagai anak Tuhan. Kita tunjukkan sama mereka bahwa kita anak Tuhan yang sesungguhnya. Kita menyenangi firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Apa yang kita perbuat berhasil. Bahkan kita memberkati orang-orang sekitar kita. Agar terpancar kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, saudara. Mungkin kita tidak bisa mengkhotbahi mereka. Mungkin kita tidak bisa menasihati langsung. Tetapi melalui teladan hidup kita sebagai anak Tuhan, saya percaya, saudara, banyak orang yang akan diselamatkan melalui hidup Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh diteguhkan lagi Tuhan. Untuk kami supaya hidup menjadi anak Tuhan. Untuk kami memiliki teladan seperti Daud Tuhan. Yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami juga menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah boleh berhenti berbicara. Tetapi kiranya kuasa Roh Kudus yang memberkati kami semua Tuhan. Untuk mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati setiap pendengar dalam kuasa Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami berjalan bersama Tuhan tanpa ragu dan takut. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati.